Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Anggraini, mahasiswi 911 di Al-Mu'tajam Lampung Barat, ingin mempresentasikan hasil kerja saya, makalah Qawaidul Hifdzul Imla. Judul makalah Hot Naski, dosen pengampu Pak Bahiroji SAG MPDI. Pengertian Hot Naski. Hot Naski merupakan salah satu jenis hot yang ada dalam tulisan Arab. Implementasi hot Naski dapat menjadi sebagai wasilah tulisan ini indah dalam penulisan Al-Quran maupun Al-Hadis. Selain juga menjadi isyarat keindahan tulisan dalam berbagai mushaf, terutama mushaf Utsmani, penggunaannya berbanding hot-hot yang lain karena di samping mempunyai bentuk-bentuk yang cantik, ia juga ditulis dan mudah dibaca. Hot Naski sangat sesuai digunakan untuk menulis teks Al-Quran, buku, majalah, akhbar dan sebagainya yang sering dibaca oleh orang awam. Dinamakan hot ini sebagai hot Naski karena tulisannya digunakan untuk menaskahkan atau membukukan Al-Quran serta berbagai naskah ilmiah yang lain sejak dari kurun pertama Hijrah lagi. Ia terus menjadi tulisan utama bahan-bahan ilmiah hingga ke hari ini, sampai dalam akhbar, majalah komputer dan sebagainya. Ada juga pendapat yang menjelaskan puncak hot ini dinamakan sebagai hot Naski ialah karena perannya menaskahkan, yang berarti menghapuskan atau menggantikan penggunaan hot kufi dalam penulisan wahyu Allah yaitu Al-Quran. Setelah kemunculan hot Naski, hot kufi tidak lagi digunakan untuk menuliskan Al-Quran, tetapi tempatnya telah diambil oleh hot Naski. Hot Naski dikatakan sebagai seni yang berasal dan berkembang dari tulisan Arab asli. Ia bermula dari asal hot Arami Nabati, kemudian dikenal sebagai hot Hijazi. Tulisan ini melalui proses pembaikannya dalam beberapa peringkat. Pada kurun ketiga dan keempat Hijrah, seorang menteri dari kerajaan Abbasiyah yaitu Ali bin Muqawqah atau lebih dikenal dengan Ibnu Muqawqah bersama saudaranya Abdullah telah memperhaluskan tulisan ini dan menciptakan satu kaidah yang dikenal kini sebagai kaidah penulisan hot Naski. Ia menjadi terkenal terutamanya pada kurun kelima. Hot ini terus diminati dan mulai mempelajari secara meluas. Semasa pemerintahan Atabikah, hot ini terusnya melalui satu proses yang dikatakan sebagai proses pengindahan menyeluruh. Lantaran itu ada yang menggelar hot ini sebagai hot Naski Atabik. Hot ini pada dasarnya lebih mudah daripada hot tulus dan senang diajarkan kepada orang ramai, pelajar, sekolah, dan kanak-kanak sebagai asas untuk menulis hot atau jawi. Penggunaannya amat meluas sekali sehingga mesin menuyuk, komputer, dan mesin cetak banyaknya menggunakan font jenis hot Naski. Ia sering digunakan dalam penulisan disebabkan sifatnya yang cantik dan mudah dibaca. Maka oleh sebab itu, hot Naski amat praktikal digunakan untuk penyalinan mushaf Al-Quran, kitab-kitab hadis, majalah, akhbar, dan lain-lain lagi. Pada kebiasaannya, hot Naski ditulis dengan saiz yang kecil dan tidak terlalu besar dengan kadar 1 mm saiz pena. Sejarah hot Naski. Hot Naski adalah tulisan yang sampai ke wilayah Arab Hijaz dalam bentuknya yang paling akhir. Lepas dari bentuknya yang kuno sebelum masa kenabian, selanjutnya gaya tulisan yang semakin sempurna tersebut digunakan untuk urusan administrasi, perkantoran, dan surat menyurat di zaman kekuasaan Islam. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, pola-pola Naski bertambah indah berkat modifikasi yang dilakukan Ibnu Muqawqah. Para ahli sejarah beranggapan bahwa Ibnu Muqawqah adalah peletak dasar hot Naski dalam bentuknya yang sempurna di zaman Bani Abbas. Di zaman kekuasaan Atabek al-545 Hijriah, usaha memperindah hot Naski mencapai puncaknya sehingga terkenallah gaya yang disebut Naski Atabeki yang banyak digunakan untuk menyalin mushaf Al-Quran di abad pertengahan Islam dan menggeser posisi hot kufi kuno yang banyak digunakan sebelumnya. Hot ini disebut Naski karena para hot menulis mushaf Al-Quran dan berbagai buku dengan menggunakan gayanya. Naski adalah tulisan yang sangat lentur dengan banyak putaran dan hanya memiliki sedikit sudut yang tajam seperti sudut-sudut kufi.
Sekarang huruf-huruf Naskih menyebar di aneka penerbitan untuk mencetak buku, koran, dan majalah, bahkan meluas menjadi huruf-huruf komputer. Dibandingkan dengan gaya lain, Naskih lebih mudah digunakan untuk mengajari membaca para pemuda. Ada kesepakatan bahwa Naskih membantu penulis menggoreskan penanya dengan cepat dibandingkan kaligrafi bergaya rumit semisal sulus. Karena huruf-hurufnya yang kecil dan pertemuan secara jelas gores-goresan memanjangnya, didukung oleh harmoni huruf-huruf dan keindahan pasturnya. Hot Naskih atau juga disebut hot badi, hot mutawar, dan hot mudawar merupakan salah satu jenis kaligrafi yang sangat indah sesuai namanya. Naskih artinya menyalin merupakan asal dari kata nus atau naskah. Hot Naskih banyak digunakan oleh para penulis naskah, kitab-kitab, dan mushaf-mushaf. Ibnu Muqla yang hidup pada abad keempat Hijriah sampai 19 Masehi disebut-sebut sebagai orang pertama yang meletakkan dan menyempurnakan dasar-dasar Hot Naskih. Setelah beliau, Hot Naskih terus disempurnakan oleh para hafiz Arab. Di antara tokoh-tokohnya antara lain Hafiz Utsman yang telah membuatkan timbang-timbangan bagi keserasian huruf-hurufnya. Muhammad Aziz Rifai yang memperkenalkan Hot Naskih ke Mesir. Majid Al-Juhri memperkenalkan ke Irak. Dari Irak kemudian lahirlah kaligrafer besar Hasim Muhammad Al-Baghdadi yang tulisannya banyak ditiru oleh kaligrafi masa kini. Di antara kelebihan Hot Naskih adalah kejelasan bentuk-bentuk hurufnya sehingga mudah dibaca serta kemudahan dan kecepatannya dalam penulisan. Hot Naskih pada masa kini menjadi font standar untuk pengetika majalah-majalah koran dan mushaf-mushaf Al-Quran. Dalam pengajaran kaligrafi di seluruh dunia, Hot Naskih adalah yang paling pertama diajarkan kepada para murid. Menguasai Hot Naskih dijadikan standar sebelum si murid mempelajari hot lainnya. Di Indonesia, Hot Naskih menjadi tulisan wajib MKQ, yaitu cabang mushaf dan naskah. Walaupun Naskih dapat dilahirkan ke akhir abad 7 Miladia, tulisan tersebut tidak menonjol pada banyak bentuk dan sistematika sampai penghujung abad ke-9. Yang paling penting adalah bahwa Naskih menarik banyak orang sebab ditulis lebih mudah dengan geometri kalkusif tanpa macam-macam struktur yang kompleks. Orang-orang Arab pernah belajar seni membuat kertas dari Cina dan Mesir sekitar tahun 750-an, dan pemakaiannya dikenalkan kepada seluruh negeri Islam, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan material tulisan lain semacam papirus dan kertas kulit ini. Memungkinkan pula tulisan Naskih selalu siap dipakai dengan mudah menyebar di seluruh kawasan negeri Islam bagian timur. Sejak tulisan Naskih kurang bisa menyesuaikan diri, maka sistem Ibnu Muqla yang membawanya ke arah kemajuan. Ibnu Muqla sendiri kemudian merumuskan corak Naskih pada proporsinya yang lebih unik dan elok, yang pada puncaknya bergabung pada ranking tulisan besar. Kemudian lebih disempurnakan lagi oleh Ibnu Al-Bawab yang memberi cap jempol bagi Naskih dan mentransformasikannya kepada tulisan Al-Quran yang mengagumkan dan patut dihormati. Ini bisa dilihat pada Al-Quran dengan masih bertahan sampai sekarang. Hasil tangannya misalnya menurut Naskih dengan cover atau halaman sampul. Sulus tahun 1001 mushaf Al-Quran dalam Naskih berukuran kecil tertulis tahun 1036. Hanya 14 tahun sepeninggalan Ibnu Al-Bawab mencatat pengaruh yang cepat pada penulisan Al-Quran di kalangan tertentu. Kini Naskih merupakan satu-satunya tulisan yang digunakan hampir pada seluruh naskah-naskah ilmiah seperti buku, majalah, koran, atau digunakan hampir pada seluruh naskah-naskah ilmiah seperti buku. Kecuali kepada kepala-kepala tulisan lebih sering menggunakan tulisan berhias seperti sulus, diwani, dan Naskih sendiri diambil dari kata nuskah. Menurut bahasa Indonesia kita, sebab lebih banyak digunakan untuk kepentingan tersebut dan keadaannya memang lebih cocok untuk itu. Rumus-rumus yang digunakan dalam penulisan Hot Naskih menurut Tarikh Khalid Islam adalah sama dengan yang digunakan untuk sulus dengan standar 4-5 titik untuk alif. Kesamaan jak bagi setiap huruf Naskih dan sulus menurut Al-Ustadz Mahmud Yazir adalah karena akrabnya bentuk Naskih kepada sulus. Ada kesepakatan umum bahwa tulisan Naskih menolong si penulis untuk menulis lebih cepat dibandingkan dengan sulus, sebab huruf-hurufnya yang lebih kecil dan tidak banyak dibebani aneka ragam corak hiasan alias lebih praktis.
Atas dasar itulah ia dipaksa untuk menyalin terjemahan dari naskah-naskah Yunani, India, Persia, dan lain-lain pada zaman keemasan Islam. C. Macam-macam Hotnaski. Hotnaski mempunyai dua macam bentuk, yaitu Hotnaski Qadim. Naskih Qadim atau kuno adalah gaya tulisan yang sampai kepada kita dari zaman Bani Abbas. Kemudian diperindah oleh Ibnu Muklah, diperindah lagi oleh masyarakat Atabek, lalu diolah menjadi karya seni yang semakin sempurna oleh orang-orang Turki dan lebih indah hingga sampai kepada kita dalam bentuknya yang penuh pesona. Para Hotus sekarang secara tradisional menulis dengan gaya ini semata karena mengikuti keadaan asal yang lama yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh kakek kita dahulu, mencakup ukuran, ketinggian, tipis, tebal, garis horizontal, vertikal, sampai bentuk-bentuk lengkungannya. 2. Hotnaski Sufi. Naskih Sufi atau jurnalistik merupakan gaya tulisan yang terus berkembang bentuk hurufnya. Dinamakan Sufi karena penyebarannya yang luas di lapangan jurnalistik. Berbeda dengan naskih Qadim yang lebih lentur dengan banyak putaran, naskih Sufi cenderung kaku dan pada beberapa bagian mendekati bentuk kufi karena memiliki sudut-sudut yang tajam. Makanya gaya ini kerap disebut naskih kufi atau perpaduan naskih dan kufi dengan ciri-ciri umum sapuan horizontalnya sangat tebal dan sapuan vertikalnya sangat tipis dan pendek. Naskih kufi yang banyak digunakan di lapangan advertensi, papan nama, poster, dan judul-judul tulisan koran dan majalah telah masuk dalam dunia komputer sehingga jarang atau bahkan tidak pernah digoreskan langsung oleh tangan. Contoh Hotnaski karya Abu Rizzi. Dan ini adalah buatan sesi. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.